wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari anak-anak, sehat semoga? Sehat. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin siapa? Repa. Ya. Sebelum belajar baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa masing-masing. Berdoa. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Apa kalian sudah pernah membuat surat? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah salin kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau yang ditulis. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat tertulis, surat pribadi dan surat dinas. Apa kalian tahu apa perbedaan yang ada kedua jenis surat tadi? Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau interaksi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Jadi biasanya kalau surat pribadi itu biasanya ini ya, misalnya ke teman bisa, jadi itu sampai enggak kita bisa bekerja di suatu tempat, kita mengirim surat itu ke atasan kita. Terus surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas peluangnya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Namun dalam surat pribadi terdapat hal yang perlu diperhatikan. Ya, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang definisi surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kegiatan atau resmi. Jadi surat pribadi itu kayak kita untuk seseorang aja, nggak ada keterkaitan tentang hal lain. Jadi jelas murni pribadi. Nggak ada kayak misalkan terkait tentang pekerjaan atau hal lainnya. Terus surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Jadi surat pribadi itu emang murni untuk dua orang. Misalnya kayak Pak Guru ngirim surat ke Repa, jadi hanya tahu Pak Guru sama Repa aja. Terus surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Ya kayak tadi lagi, surat pribadi itu keperluan antara Pak Guru sama Repa tadi. Jadi Pak Guru mau minta apa, jadi antara Pak Guru sama Repa aja yang tahu. Terus isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Unsur pada surat pribadi yang pertama adalah tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Terus selanjutnya ciri menggunakan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau emosi dan ekspresif. Jadi pilihan kata itu bersifat pribadi, emosi atau mengekspresikan sesuatu. Yang kedua itu bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi bahasa surat pribadi itu nggak baku, jadi gitu. Jadi yang tahu itu misalkan bahasa itu boleh antara kita kedua orang tersebut, yang penting sama-sama tahu isinya apa. Kalau itu ada pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Ya seperti tadi ya. Yang keempat, menggunakan sapaan atau seperti orang bercakap. Jadi kayak kita ketemu orang nih, setiap hari mau ketemu kalian, mau ketemu sama teman, pasti orang kalian menyapa kan. Pasti ada kata-kata menyapanya, terus bahasa basi atau gimana ya. Terus yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk menerima. Terus selanjutnya beragam bahasa pada surat pribadi. Bahasa Indonesia baku digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya berduka cita atau bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang dan ditujukan pada orang lebih tua.
Ini buat contoh bahasa ininya, contohnya kan di sini kan bahasa baku itu bisa buat kayak turut berduka cita. Itu berduka kita itu bisa sama dengan bersimpati ya. Jadi ini bahasa ini nggak boleh terlalu kayak asal-asalan lah, jadi harus lebih jelas. Soalnya kan turut berduka cita. Terus selanjutnya bahasa Indonesia baku digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Contohnya turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang ditujukan pada orang lebih tua. Yang keempat, bahasa Indonesia beragam informal atau beragam bahasa khusus atau bahasa gaul. Jadi dalam bahasa dari surat pribadi itu biasanya bebas ya, tapi kayak tadi lagi untuk hal apa kita mengirim surat itu lebih jelas. Coba tadi kan Pak Guru ngomong tentang unsur pada surat pribadi. Coba ada yang ternyata kita tadi, ada yang tahu gak apa isinya? Ya boleh deh Pak, coba. Unsur-unsur surat pribadi yang pertama tanggal surat, Iya. alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, nutup surat, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Iya benar. Berarti kalian tadi pada memahami kan apa yang isinya ya. Selanjutnya ada struktur atau bagian surat pribadi dan penerapannya. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Informasinya terletak pada bagian kanan atas surat, dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jadi alamat dan tanggal surat itu yang ditaruh sebelah kanan ya, jadi lebih jelas. Jadi biasanya dipisah. Jika alamat surat tidak dituliskan, dapat menuliskan di kotor dan tanggal surat. Jadi kalau nggak dituliskan itu bisa dituliskan juga kapan kita menulis suratnya. Misalkan Jakarta 28 Februari 2021. Yang kedua ada salam pembuka, yaitu bisa berupa salam tangan, salam hormat, atau juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga kalimat pembuka paragraf pertama, yaitu halo, apa kabar, saya tulis surat ini. Terus isi surat, maksud atau tujuan mengirim surat, bagaimana kalau ketika saya di sana kita bermain kehidupan. 5. Penutup surat, sekian dulu surat dari saya. Yang keenam itu ada salam akhir seperti pertama sahabatmu, 5 teman yang selalu merindukanmu. Terus yang ketujuh nama dan tanda tangan, hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat. Yang pertama ada pengirim, penerima, tujuan. Terus sudah lagi ada penerima surat. Yang pertama itu ada usia, lebih muda, sebaik dan lebih tua. Terus kedua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Terus hubungannya akrab, tidak akrab, atau baru kenal. Yang selanjutnya tujuan mengirim surat. Yang pertama mengundang, mengajukan permohonan berupa barang atau informasi atau meminta informasi. Ketiga menjawab undangan, menerima dan menolak. Keempat merencanakan sesuatu dengan orang lain. Kelima selanjutnya penulis yang dapat menulis surat dinas pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Jadi isi surat dinas itu bisa suatu lembaga untuk menyampaikan sesuatu ya, misalkan kita di lapat atau izin menggunakan tempat. Yang kedua ditulis presentasi kepada instansi lain atau individu. Jadi harus bersifatnya mengundang ke instansi lain, nggak bisa ke individu tapi harus terkait kedinasan. Selanjutnya seseorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas karena surat dinas disertai dengan kepala surat atau nomor surat. Jadi kalau misalkan surat dinas itu harus ada nomor surat atau kepala surat ya. Jadi jelas ada tertera dari lembaga apa. Kalau misalkan surat pribadi kan nggak ada hal itu. Selanjutnya ada ciri bahasa pada surat dinas. Pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua bahasa ragam baku. Selanjutnya ada struktur surat dinas. Yang pertama ada kop surat. Yang kedua nomor surat. Yang ketiga tanggal surat. Yang keempat lampiran. Keenam perihal
ke-6 alamat surat, ke-7 salam pembuka, ke-8 isi surat, ke-9 paragraf penutup, ke-10 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, ke-11 nama dan tanda tangan penulis surat. Ya, coba tadi mungkin ada yang nyatet atau menyimak dan tahu kok tentang ciri bahasa pada surat dinas. Saya. Ya boleh coba Keisha. 1. Pilihan kataan bersifat formal. 2. Ya. Bahasa rangka baku. Coba kalau surat dinas tadi ada yang menyimak. Saya. Jadi coba boleh. Yang pertama kop surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat lampiran, dan yang kelima perihal. Ya itu betul, cuman masih belum lengkap. Ya boleh ditulis juga nih Din. Yang ke-7 itu ya baru sampai ke-5 tadi ya. Yang ke-6 ada alamat surat. Terus yang ke-7 salam pembuka. Yang ke-8 isi surat. Yang ke-9 paragraf penutup. Yang ke-10 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Yang ke-11 nama dan tanda tangan penulis surat. Ada yang mau tanyakan nggak tentang surat pribadi atau surat dinas ini? Udah pada paham nggak? Jadi kayak surat pribadi sama surat dinas itu, surat pribadi itu dia nggak ada nomor surat atau nama suatu lembaganya. Kalau contoh pribadi, ke contoh dari bapak ngirim surat ke Repa, itu nggak ada nama instansinya atau lembaga terkait. Kalau surat dinas itu yang jelas ada tertera dari lembaga apa, terus mau izinnya apa, menggunakan tempat itu seperti apa. Jadi itu ada paham semua nggak? Jadi untuk hari ini sampai sini dulu ya pembelajarannya. Ya. Sebelum kita selesai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, ya Pak. Udah lanjut aja, nggak apa-apa.